Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini adalah cara menentukan min atau rata-rata pada histogram dan pada poligon. Pak Guru akan menyampaikan dan menyaksikan secara sederhana penjelasan ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Baik, yang pertama kita akan menentukan min dari data dalam histogram. Terlihat sebuah histogram, data yang disajikan dalam sebuah histogram seperti yang kalian lihat itu. Nah, tentukan nilai min dari data ulangan yang disajikan dalam histogram berikut. Itu gambar histogram yang menjadikan data ulangan. Untuk memudahkan dalam membuat menentukan min dari data dalam histogram, maka diubah terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dengan ketentuan angka-angka yang di bawah atau horizontal adalah nilai, dan angka-angka tersebut yakni 29,5, 40,5, 51,5, 62,5 dan seterusnya itu adalah tepi bawah dan tepi atas kelas. Sehingga histogram tersebut memiliki atau banyak kelasnya, ada 6 sesuai kolomnya, sesuai batas-batas itu. Jadi batasnya adalah 29,5 dengan 40,5, kemudian 40,5 sampai 50,5 dan seterusnya. Nah, sedangkan angka-angka yang vertikal di sebelah kiri, yakni 0, 2, 4, 6 dan seterusnya itu adalah frekuensi. Sehingga bisa kita lihat nanti kolom pertama itu frekuensi 3 dan seterusnya. Selanjutnya dari histogram tersebut, untuk mengubah ke tabel distribusi frekuensi, kita akan menentukan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Kita ketahui bahwasanya tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, karena kan di histogram diketahui adalah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Sehingga kalau kita ingin menentukan batas bawah kelas adalah tepi bawah ditambah 0,5. Nah, jadi kebalikannya kalau dari batas. Sedangkan batas atas kelas adalah tepi atas dikurangi 0,5. Nah, sehingga untuk kelas pertama di tabel nanti batas bawahnya 29,5 ditambah 0,5. 29,5 itu tepi bawahnya, ya kita lihat itu. Sehingga batas bawahnya adalah 30. Sedangkan batas atas adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 40. 40,5 itu adalah tepi atasnya, ya, dikurangi 0,5 jadi 40. Itu di kelas pertama. Demikian juga di kelas 2. Batas bawahnya adalah 40,5 sebagai tepi bawah ditambah 0,5 sama dengan 41. Batas atasnya 51,5 dikurangi 0,5 sama dengan 51. Sehingga untuk kelas kedua itu batasnya nanti itu bawah 41, batas atasnya 51. Nah, begitu seterusnya untuk kelas ketiga, 4, 5 sampai ke 6. Kemudian frekuensi di kelas pertama kita lihat di histogram itu sama dengan 3, ya, antara 2 dan 4 itu 3. Kemudian frekuensi di kelas kedua itu sama dengan 6. Frekuensi di kelas 3 8 dan seterusnya, ya. Setelah kita menentukan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas, demikian juga frekuensinya, maka kalau kita lanjutkan terus sampai kelas ke-6, maka tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, itu ya. Kelas pertama 30 sampai 40 frekuensi 3, kelas kedua 41 sampai 51 frekuensinya 6 dan seterusnya. Ya, kelas 6 itu batas bawah 85, batas atas 95, frekuensinya 6. Nah, jumlah
atau sigma dari frekuensi atau nanti dikenal dengan sigma F itu adalah 45 jumlah seluruh frekuensinya. Ya. Setelah tabel distribusi frekuensinya jadi, selanjutnya tinggal ditentukan min atau rata-ratanya. Dan untuk menentukan min atau rata-rata, tabel itu kita tambah 2 kolom, yaitu kolom untuk X atau XI, itu adalah untuk titik tengah masing-masing kelas, dan nanti F kali X atau FI kali XI, yaitu frekuensi dikalikan dengan titik tengah kelas masing-masing tadi itu. Untuk menentukan titik tengah, masih ingat caranya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi untuk kelas pertama itu adalah 30 ditambah 40 sama dengan 70 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 35. Nah, atau boleh juga dengan mengurutkan datanya 30 sampai 40. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nanti tengah-tengahnya adalah 35. Di kelas kedua, 41 ditambah 51 dibagi 2. Hasilnya 46. Atau sama kayak tadi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Tengah-tengahnya adalah 46. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga nanti di kelas 3 titik tengahnya 57, 68, 79, 90. Nah, itu menjadi di tengah masing-masing kelas. Berikutnya kolom yang ketiga yang terakhir itulah FE kali XI. FI kali XI atau F kali X. Itu frekuensi kali titik tengahnya. Sehingga 3 kali 35 itu akan menjadi 105. 6 kali 46 menjadi 209 dan seterusnya ya, dikalikan terus gitu. Ya. Nah, setelah selesai kita kalikan semuanya, maka kita jumlahkan ke bawah atau sigmanya ya, sigma FI kali XI, sigma FX, FI ya. Ternyata 2923. Kalau sudah ketemu, tinggal kita buat rumus min atau data kelompok adalah X bar sama dengan ya, itu min dibaca X bar itu min rata-rata sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Masih ingat ya, XI adalah di tengah kelas yang tengah kita cari. Sehingga X bar akan sama dengan rata-rata menjadi 2923 dibagi 45. Hasilnya sama dengan 64,96. Hingga min atau rata-rata dari histogram yang tadi itu adalah 64,96. Gampang ya. Yang kedua, setelah tadi menentukan min dari data dalam histogram, sekarang menentukan min dari data dalam poligon. Kita lihat data yang disediakan dalam poligon tersebut. Tentukan nilai min dari data ulangan yang disajikan dalam poligon berikut. Sama caranya, jadi poligon itu akan kita ubah menjadi data dalam tabel distribusi berkelompok. Ya, kita ubah. Nah, sementara ketentuannya angka-angka yang di bawah itu kalau tadi itu adalah batas bawah dan batas tepi bawah dan tepi atas, kalau sekarang angka 62, 67, 72 itu adalah titik tengah kelas. Nah, jadi bukan tepi bawah tapi itu titik tengah kelasnya. Sehingga banyak kelasnya ada 6 karena titik tengahnya ada 6, yaitu 62, 67, 72, 77, 82, 87. Nah, sementara itu panjang kelas itu adalah salah satu rumusnya adalah selisih antara titik tengah, dua titik tengah yang berdekatan. Sehingga 67 kurangan 2 sehingga panjang kelasnya ada 5, maaf. Ini banyak kelasnya ada 6, panjang kelasnya ada 5. Ya. Atau 72 dikurangi 67 sama juga 5. Ya. Nah, kemudian angka-angka yang vertikal di sebelah kiri yang 0, 2, 4 adalah frekuensi, sama kalau ini dengan yang di
histogram tadi ya. Nah, untuk menentukan tabel distribusi frekuensinya, ya, maka kita harus mencari batas bawah dan batas atas juga untuk masing-masing kelas. Sama, karena yang diketahui di sini hanya titik tengah kelasnya. Ya, batas bawah itu nanti kita singkat BB dan batas atas BA untuk memudahkan. Ya. Nah, kita akan membuat persamaan dari rumus panjang kelas atau P dan titik tengah kelas atau XI karena keduanya menggunakan batas bawah dan batas tengah sehingga nanti menjadi dua persamaan yang bisa kita eliminasi sehingga menentukan batas bawah dan batas atasnya. Nah, rumus untuk panjang kelas itu atau P itu ada 3 macam. Ini sambil kita ingat ya. Yang pertama itu P sama dengan ring atau R ya, dibagi K atau banyak kelas. Nah, rumus ini digunakan jika tabel belum dibuat atau data masih belum dikelompokkan ya, belum ada kelas-kelasnya. Maka panjang kelas menggunakan yang ini. Nah, rumus panjang kelas yang kedua, P sama dengan selisih antara dua titik tengah yang berdekatan. Nah, digunakan jika titik tengah kelas diketahui. Seperti poligon ini kan titik tengah diketahui. Ya. Maka P itu akan sama dengan 67 dikurangi dengan 2 atau boleh juga 72 kurangi 67 atau dan seterusnya. Itu sama hasilnya yaitu 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Kemudian rumus yang ketiga, P panjang kelas adalah batas atas atau BA dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, kalau kita singkat, P sama dengan BA min BB plus 1. Nah, itu untuk rumus panjang kelas. Sedangkan rumus untuk di tengah kelas adalah yang tadi sudah kita juga gunakan untuk di tabel histogram tadi. XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Selanjutnya akan ditentukan batas bawah dan batas atas BB dan BA masing-masing kelas dengan rumus P yang ketiga yang pakai P sampai BA min BB plus 1 dengan XI ini. Nah, itu yang akan kita gunakan. Baik, mari kita sekarang menentukan kelas-kelasnya ya. Kelas pertama P sama dengan BA min BB plus 1 ya, panjang kelasnya tadi pakai yang nomor 3 dan diketahui panjang kelasnya sama dengan 5 maka 5 sama dengan BA min BB plus 1 ya, sehingga menjadi 5 dikurangi 1 sama dengan BA min BB atau 4 sama dengan BA min BB ya. BA batas atas BB batas bawah. Ini jadi persamaan pertama. Yang kedua menggunakan XI di tengah rumusnya BB plus BA dibagi 2. Dan kita tahu di tengah di kelas pertama itu adalah 62 ya. Di histogram tadi kita lihat itu 62. Maka 62 sama dengan BB plus BA bagi 2 akan menjadi 62 dikalikan 2 sama dengan BA plus BB ya, kali hilang. Sehingga 124 sama dengan BA plus BB. Nah, karena komutatif ya, BA BB belum dibalikkan. Nah, itu menjadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dengan cara eliminasi ya, kita dapatkan 4 plus sama dengan BA min BB, 1 4 sama dengan BB. Nah, ini kita jumlahkan untuk menentukan BA terlebih dahulu karena kebetulan koefisien sudah sama. Sehingga menjadi 4 tambah 124 di 128 sama dengan 2 BA. Nah, BB-nya tereliminasi atau hilang. Nah, sehingga di sini BA sama dengan 128 bagi 2 sama dengan 64. Sehingga batas atas di kelas pertama itu 64. Nah, dari 64 itu ya, kita substitusikan ke 4 sama dengan BA min BB menjadi BB sama dengan BA min 4 atau BA-nya 64 dikurangi 4 sehingga 60. Sehingga di kelas pertama
itu adalah 60 sampai 64. 60 batas bawah, 64 batas atas. Frekuensinya adalah 4. Bisa kita lihat nanti di histogramnya, di poligonnya. Nah, untuk kelas kedua sudah diketahui ya, batas kelas pertama itu batas atasnya 64, maaf, batas atas kelas pertama 64. Maka batas bawah kelas kedua itu 65, ya, tinggal dilanjutkan saja. Itu, ya, dengan mudah kita temukan. Maka panjang kelas P ya, itu adalah BA min BB plus 1. Nah, sehingga kita ketahui kan tadi, sehingga PA itu berarti akan menjadi P plus BB min 1. Nah, artinya batas atasnya adalah 5 tambah 65. Ya, P-nya kan panjang kelas. 65 itu adalah batas bawahnya. Kurangi 1, sehingga hasilnya 69. Nah, jadi kelas kedua itu adalah 65 sampai 69. Dengan frekuensi 10. Nanti bisa dilihat di poligonnya. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, tinggal mengurutkan. Berarti nanti untuk kelas ketiga itu, karena batas atas kelas kedua 69, berarti batas bawah kelas ketiga itu 70. Nah, dan seterusnya. Begitu, ya. Ini cara pertama untuk menentukan kelas begitu. Atau nah, cara mudah ya. Jadi kelas pertama itu adalah kita ketahui titik tengah kelas pertama adalah 62. Panjang kelasnya 5. Nah, maka berarti ada 2 angka sebelum 62 dan ada 2 angka sesudah angka 62 itu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, 62 itu tengah-tengahnya, titik tengah kan? Di titik-titik, 62, kemudian titik-titik. Maka angka-angka tersebut adalah 60, 61, di tengahnya 62, lanjutnya sebelahnya adalah 62, 63, 64. Nah, sehingga kelas pertama 60 sampai 64. Bagaimana dengan kelas kedua? Titik tengah kelas kedua 67, panjang kelasnya 5. Maka ada 2 angka sebelum 67 dan ada 2 angka sesudah angka 67. Nah, seperti ini. Nah, 67 tengah-tengah, sehingga ada titik-titik dan titik, setelahnya juga gitu, titik dan titik-titik. Maka angka-angka tersebut adalah berapa? 65, 66, dan yang angka setelah 67 adalah 68, 69. Jadi 65 sampai 69 itu ada 5 panjangnya. Ada 5 angka 65, 66, 67, 69. Sehingga untuk kelas kedua 65 sampai 69. Nah, itu dengan mudah seperti itu boleh untuk menentukan kelas dari masing-masing tabel itu nanti. Setelah kita tahu kelasnya, tinggal kita membuat tabelnya. Ya, jadi dan seterusnya nanti itu ya, seperti itu ya. Nah, sehingga setelah kita tentukan masing-masing kelasnya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kelas pertama tadi 60 sampai 64, kita lihat di poligonnya itu ternyata frekuensinya 4. Kelas kedua 65 sampai 69. Kita lihat di poligon frekuensinya 10 dan seterusnya ya. Sampai nanti di kelas terakhir 85 sampai 89 itu frekuensinya adalah 1. Nah, jumlah frekuensinya jadi tinggal kita jumlahkan ke bawah atau sigma FI-nya ya. Sigma F-nya adalah 40. Setelah tabel distribusi frekuensi sudah jadi, selanjutnya tinggal tentukan min atau rata-ratanya. Seperti tadi yang di histogram, maka tabel kita tambah 2 kolom, yaitu kolom untuk XI, titik tengah masing-masing kelas, dan FI kali XI, frekuensi kalikan titik tengahnya. Masih ingat, jadi untuk titik tengah kolom berikut ini, titik tengah di baris pertama atau kelas pertama adalah 60 tambah 64 dibagi 2.
hasilnya 62, atau diurutkan tadi ya, 60, 61, 62, 63, 64, tengah-tengahnya adalah 62. Di kelas kedua itu adalah batas bawah tambah batas atas, 65 tambah 69 dibagi 2, hasilnya adalah 67. Atau diurutkan 65, 66, 67, 89, tengah-tengahnya 67, dan seterusnya ya. Ini titik kelasnya itu gampang. Kemudian kita kalikan 4 kali 62 untuk mengisi di FI kali XI, hasilnya adalah 248. 10 kali 67 hasilnya 670, dan seterusnya. Ini kita kalikan FI kali XI ya. Kalau sudah kita kalikan semua, kita jumlahkan ke bawah atau sigmanya ya, sigma FI kali XI, hasilnya 2905. Kalian boleh ngecek ya, nanti kalau keliru silakan dibalikan sendiri. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya. Min atau X bar dilambangkan tambah dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Ini dibagi X bar, min XI di tengah kelas. Sehingga min sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI akan sama dengan 2905 dibagi 40 sama dengan 72,625. Itu rata-rata atau min dari poligon yang tadi itu. Demikian penjelasan Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya dan telah melihat video ini. Semoga video ini dapat dipahami, dan jika ada kesulitan atau pertanyaan dapat disampaikan melalui komen di YouTube ini ya, di channel ini, link ini ya, atau WA dengan nomor 081805275065 WA pribadi Pak Guru ya. Terima kasih. Kalau suka silakan di like, kemudian subscribe ataupun di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.